Yo, minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Oke, baik lagi dengan pembahasan alur cerita anime Shinjo Saiko no Daimao. Nah, di part sebelumnya menceritakan tentang Art yang bertarung dengan Sylvie. Meski hanya kesalahpahaman biasa, tapi untungnya berhasil diluruskan, sehingga tak memakan korban jiwa. Kira-kira hal menarik apa yang akan Art lakukan kali ini ya? Oke, ya udah nggak usah berpanjang kali lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Cerita bermula saat Art dan teman-teman sekelasnya akan melakukan study tour. Perjalanan kali ini sepertinya akan menyenangkan. Soalnya terlihat Art bersama Irina dan Ginny sedang bermain kartu dengan santainya. Namun saat perjalanan tengah berlangsung, tiba-tiba saja waktu seakan berhenti begitu saja. Seperti seakan ada yang melakukan sihir penghenti waktu. Art dan Irina menyadari kalau ada sesuatu yang janggal. Namun tanpa disadari oleh Art, Irina, dan Ginny, mereka jatuh ke sebuah dimensi ruang hampa. Di dalam dimensi tersebut ada sosok anak kecil yang tengah berdiri menghadap ke Art. Art sempat mengira kalau anak kecil itu adalah iblis. Tapi anak kecil itu menyangkal perkataan Art itu. Sosok anak kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa. Art lalu bertanya apa tujuan dewa memilih mereka. Sang dewa menjelaskan kalau ada sosok makhluk yang ingin merusak tatanan waktu, dan Art diperintahkan untuk memusnahkannya. Dewa itu seakan berharap Art bisa berhasil menjalankan misi kali ini. Lalu secara mengejutkan, Art, Irina, dan Ginny sadar di suatu tempat seperti gurun pasir. Art terkejut bukan main, karena ia sadar kalau mereka tengah berada di zaman kuno. Atau bisa dikatakan mereka terlempar ke masa lalu. Tepatnya zaman di mana Raja Iblis Parvatos hidup dan memimpin Kekaisaran Vardia. Art masih mengingatnya dengan jelas. Sepertinya maksud dari dewa sebelumnya adalah seperti ini. Art disuruh untuk memusnahkan sosok makhluk yang merusak waktu. Dan kemungkinan makhluk itu akan menemui Raja Iblis Parvatos. Lalu supaya mereka bisa menyelesaikan misi dari dewa, dengan segenap tenaga mereka harus mencegah pertemuan makhluk itu dengan Raja Iblis Parvatos terjadi. Art memutuskan untuk menemui Raja Parvatos dulu supaya nanti bisa bertemu dengan makhluk perusak waktu itu. Namun baru ingin memulai mencari Raja Iblis Parvatos, tiba-tiba saja muncul sebuah masalah yang terjadi di depan mata Art. Ada seorang gadis yang tengah diserang oleh monster kalajengking raksasa. Karena tak ingin berlama-lama, Art langsung menyerang monster kalajengking itu dengan sihirnya. Setelah berhasil memusnahkan monster itu, tiba-tiba saja muncul sosok Olivia dari zaman ini. Karena merasa kenal dengan Olivia, Irina dan Ginny hampir keceplosan. Untungnya Art berhasil mengalihkan pembicaraan. Namun Olivia mengeluarkan aura intimidasi seperti Housouku no Haki di anime One Piece. Rupanya Olivia berniat mengetes Art dan yang lainnya. Dan hanya Art yang masih berdiri setelah terkena aura intimidasi dari Olivia. Singkat cerita, Olivia mengajak Art dan yang lainnya untuk ke markas. Olivia berterus terang ingin merekrut Art sebagai pasukannya. Dikarenakan zaman ini adalah zaman peperangan. Jadi ada makhluk dari luar angkasa yang disebut Outer Ones datang ke bumi. Sejak saat itu, iblis ciptaan mereka terus berperang melawan umat manusia. Untungnya berkat Raja Parvatos yang mengembangkan sihir, umat manusia masih bisa melakukan perlawanan. Art memiliki dua syarat jika ia ingin bergabung. Syarat pertama, Art ingin Irina dan Ginny ikut bergabung juga. Dan syarat kedua, Art minta untuk masuk ke pasukan Verda. Olivia menyayangkan orang sekuat Art malah masuk ke pasukan Verda yang bertugas menjaga logistik. Lalu dengan otoritas dari Olivia, Art dan yang lainnya dikirim ke markas pasukan Verda. Alasan Art memilih pasukan Verda karena untuk menjaga keselamatan dari Irina dan Ginny. Sebab pasukan Verda bukan berada di garis depan. Lalu mereka bertemu dengan Verda dengan cara yang agak aneh menurut Mimin ya. Tapi ya kalian pasti udah tahu lah. Verda ini orangnya agak-agak gimana gitu. Kemudian Art menjelaskan ke Verda siapa mereka sebenarnya. Verda cukup terkejut sekaligus tertarik dengan Art dan yang lainnya. Tapi saat sedang seru-serunya, tiba-tiba saja Sylvie di zaman ini muncul begitu saja. Namun tak berhenti sampai di situ, Art kembali dikejutkan oleh sosok dari sang pahlawan Lydia. Ginny dan Irina sempat senang bisa melihat sosok dari Lydia sang pahlawan legendaris. Tapi mereka baru tahu kalau Lydia itu agak saben juga rupanya. Karena Art mengganggu kesenangan dari Lydia, ia pun diajak gelut di luar. Pertarungan Art melawan Lydia pun tak bisa dihindari lagi. Mereka bertarung tanpa henti sampai sore hari. Hasilnya pertarungan pun seri, karena mereka berdua sama-sama tumbang. Art pun bertanya apakah Lydia bisa membuatnya bertemu dengan Parvatos.
Lydia mengatakan kalau ingin bertemu dengannya, maka berprestasilah. Dengan begitu, Varvatos akan percaya kepadamu, karena ia adalah orang yang cukup terbuka kepada orang yang dia percaya. Karena tak punya pilihan, mau tak mau Art jadi harus berprestasi dan akan menjadi bala bantuan untuk pasukan Lydia. Kemudian hari peperangan telah dimulai. Art, Irina, dan Ginny tengah bersiap di pasukan logistik yang berada di barisan belakang. Art mengamati keadaan saat ini dan mencocokkan dengan ingatan dari masa lalunya. Kalau dilihat dari situasinya, saat ini Varvatos akan memperluas wilayah kekuasaannya. Akan tapi Art seperti memiliki firasat buruk tentang perang saat ini. Lalu peperangan pun dimulai. Baru berjalan beberapa saat, tiba-tiba saja ada serangan musuh yang mengenai pasukan logistik. Musuh yang menyerang bisa dibilang cukup pintar, karena dengan menyerang pasukan logistik bisa mengacaukan mental para pasukan di garis depan. Art pun mau tak mau harus melawan. Sementara itu di garis depan, Lydia merasa aneh karena pemimpin musuh tak muncul. Lalu ada yang melaporkan kalau pasukan di garis belakang diserang oleh pimpinan musuh yang bernama Bulgan. Kita kembali lagi ke Art yang akan melawan Bulgan. Akan tetapi sebelum pertarungan dimulai, Art bisa dengan mudah mengalahkan Bulgan dengan sihirnya. Tak lama Lydia datang untuk melihat keadaan di pasukan logistik. Lydia yang melihat Bulgan sudah keok pun cukup terkejut, karena Bulgan itu adalah jenderal besar yang ia ingin kalahkan. Tapi keburu dikalahin Art duluan. Karena hal itu, Art pun jadi mendapatkan prestasi yang cukup untuk bisa bertemu dengan Varvatos. Namun saat baru ingin menuju ke ruangan Varvatos, Art mendapatkan sebuah serangan api besar. Ya, tapi masih bisa ditahan oleh Art dengan mudahnya. Ternyata yang menyerang adalah Alvarto, salah satu dari bawahan Varvatos. Lalu sosok yang dinanti-nanti akhirnya muncul juga. Dia adalah Raja Varvatos. Anehnya kan Art bertemu dengan Varvatos. Biasanya kan kalau di teori penjajahan waktu bakal terjadi paradoks. Kok ini enggak ya? Apakah Art itu reinkarnasi Varvatos? Jadinya udah jadi orang yang berbeda dari dirinya yang dulu. Ginny dan Irina yang melihat Varvatos secara langsung pun seperti orang cacingan saking girangnya. Art yang melihat hal itu entah mengapa ia merasa baru kali ini cemburu dengan dirinya sendiri. Hahaha, kok agak aneh. Kemudian mereka pun berkumpul dalam ruang tahta dari Varvatos. Di sini terjadi sebuah kejanggalan, di mana Raja Varvatos tidak mendapatkan gelar Raja Iblis. Sementara itu Art bisa mengingat dengan jelas, di zaman ini julukan Raja Iblis sudah banyak diperbincangkan. Tapi Varvatos mengatakan kalau ada orang lain yang memiliki julukan Raja Iblis saat ini. Setelah bertemu dengan Raja Varvatos, Art pun kembali ke markas Verda dan menceritakan kejanggalan yang terjadi. Verda menjelaskan kalau kemungkinan mereka berada di timeline yang berbeda. Jadi sederhananya, Art kini berada di timeline di mana Varvatos tidak mendapatkan julukan Raja Iblis. Jelas hal ini berbeda dengan timeline waktu yang Art jalani sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena ada yang ingin merusak aliran waktu. Art jadi teringat kata-kata dari dewa itu. Karena hal itu semua jadi masuk akal, dan ternyata Art salah mengartikan petunjuk dari dewa. Maksud sebenarnya dari dewa itu adalah Art disuruh untuk mengalahkan orang yang mengacaukan garis waktu. Verda pun menjelaskan sosok Raja Iblis di dunia ini, ia baru muncul 3 tahun yang lalu dan sudah menaklukkan daerah Varvatos dan daerah Outer Realms dalam waktu singkat. Mereka sama sekali tak tahu tujuan dari Raja Iblis itu, bahkan Varvatos pernah mengajak berdiskusi tapi malah dicuekin. Varvatos juga pernah bertarung melawannya tapi tak bisa menang. Tak lama berselang Art ikut dengan Lydia untuk maju ke medan perang. Ternyata Art berniat untuk berbicara tentang keadaan mereka ke Varvatos. Tapi karena belum cukup mendapatkan kepercayaan, Art mau tak mau harus menambah prestasi. Musuh yang dilawan oleh pasukan Lydia adalah sang Raja Kutukan Mephilas. Namun mendengar nama Mephilas membuat Art terkejut bukan main. Ternyata Mephilas adalah sebab kenapa Art membunuh Lydia di masa lalu. Jelas-jelas hal itu sangat membebani mental dari Art. Akan tapi saat peperangan baru saja akan dimulai, tiba-tiba saja secara mengejutkan kastil pasukan musuh terbakar. Dan Mephilas kepalanya telah dipenggal oleh seseorang. Dan yang melakukannya tak lain tak bukan adalah Raja Iblis. Entah mengapa sosok Raja Iblis itu seperti mengenal Art. Kemudian Raja Iblis itu berkata seperti mendeklarasikan lalu pergi begitu saja. Setelah itu Raja Varvatos pun melakukan rapat untuk membahas tentang deklarasi perang Raja Iblis. Dalam rapat, Varvatos menyatakan akan mengeluarkan seluruh kekuatan tempur yang ia miliki. Bahkan Raja Varvatos akan langsung turun tangan sendiri. Meski ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi, namun ya Varvatos seperti sudah memiliki cara untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Lalu setelah rapat selesai, Art yang sedang bersantai di kamarnya tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang.
Ya, dia adalah Raja Iblis yang sebelumnya dibahas saat rapat. Raja Iblis itu sedikit berbincang dengan Art Meteor. Dengan kejelian dari Art, ia bisa menyadari kalau Raja Iblis bukanlah berasal dari timeline ini. Karena tak ingin berbasa-basi, sang Raja Iblis langsung menunjukkan wajahnya di hadapan Art Meteor. Betapa terkejutnya Art setelah melihat wajah dari Raja Iblis itu ternyata sama dengan dirinya. Ternyata ia adalah Raja Iblis Varvatos dari timeline yang berbeda. Ternyata tujuan Raja Iblis sebenarnya adalah untuk menyelamatkan Lydia. Seperti yang kita semua ketahui kalau Lydia telah mati. Kematiannya ini membuat Varvatos dari timeline lain jadi merasa bersalah. Inti dari permasalahan kali ini adalah perasaan bersalah yang dipikul oleh Varvatos sendiri. Namun jalan yang dilalui oleh Art dan Raja Iblis ini bisa dikatakan agak berbeda. Yang dimana Art yang dulu adalah Varvatos memutuskan untuk bereinkarnasi. Namun si Raja Iblis malah bunuh diri, tapi dunia tak membiarkannya tenang sehingga ia bereinkarnasi. Raja Iblis mengajak Art untuk bergabung dengannya, agar upayanya untuk menyelamatkan Lydia bisa berhasil. Art yang awalnya tergiur untuk sesaat terhenti karena ada bisikan dari Lydia. Raja Iblis pun memberikan waktu Art untuk berpikir, lalu ia pun segera pergi. Setelah Raja Iblis pergi, Art jadi murung karena memikirkan tawarannya. Lydia yang menyadari Art sedang ada pikiran mencoba untuk mengajaknya keluar. Ya sama. Art bertanya ke Lydia, jika untuk mendapatkan kembali seseorang yang berharga, kamu harus mengorbankan segalanya, apa yang akan kau lakukan? Lydia yang mendengar pertanyaan dari Art itu sedikit terkejut, tapi setelah itu Lydia langsung mengajak Art ke suatu tempat. Lydia membuat Art tak bisa berkata-kata setelah memberikan jawabannya. Lydia menegaskan ke Art kalau ia sudah menentukan bagaimana caranya akan mati. Jadi jangan coba-coba untuk merubahnya. Art yang mendengar itu tentu saja langsung merasa sedih. 3 hari sudah berlalu, perang Raja Varvatos melawan Raja Iblis tengah berlangsung. Akan tapi saat para pasukan Raja Varvatos sedang berperang, Art malah bertemu dengan Raja Iblis. Ternyata Art datang untuk memberikan jawaban dari ajakan Raja Iblis untuk bergabung. Art memutuskan untuk tak bergabung karena ia ingin memenuhi keinginan dari Lydia. Karena sudah tak sepaham, Raja Iblis pun langsung mengajak Baiwan Art. Duel mereka bukanlah pertarungan ecek-ecek, ya karena mereka berdua itu sama-sama Raja Iblis yang sangat overpower. Akan tapi karena mereka ini seperti inang dibelah dua, tentu saja sulit untuk bisa menang melawan diri sendiri. Akan tapi si Raja Iblis sepertinya memiliki semacam siasat untuk bisa mengalahkan Art. Ternyata Raja Iblis telah menahan Ginny dan Irina. Art dijebak oleh pilihan yang sangat rumit. Raja Iblis masih mencoba untuk membujuk Art supaya bergabung dengannya. Akan tetapi meski dalam situasi yang mendesak seperti itu, Ginny masih bisa berpikir jernih dan berhasil lolos dari jeratan kaki tangan Raja Iblis. Lalu Lydia muncul dengan penuh gaya dan kesablengannya. Lydia menunjukkan kekuatan dari tekadnya sebagai seorang pahlawan yang diberi tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dari seorang pahlawan adalah bertarung untuk melindungi harapan dan impian orang lain. Lalu untuk menciptakan dunia di mana tempat semua orang bisa tersenyum. Dan setelah semua berakhir, aku akan lenyap dan melihat senyuman semua orang. Aku akan menanggung dosa dari banyak pertumpahan darah. Dan akhirnya aku akan masuk ke neraka. Karena Lydia berhasil menyelamatkan Irina dan Ginny, Art berpikir kalau semua ini telah selesai. Akan tetapi Raja Iblis masih keras kepala dan tak mau berhenti begitu saja. Pertarungan dua Raja Iblis kini akan memasuki fase klimaks. Art dan Raja Iblis sama-sama memasuki mode Private Kingdom. Duel maha dahsyat dari dua Raja Iblis Overpower sudah tak bisa dihindari lagi. Tiap benturan mereka membuat arena di sekitarnya menjadi hancur lebur. Duel yang syarat akan perasaan bersalah ini benar-benar membuat kita jadi sadar akan dosa-dosa yang pernah kita lalui. Untuk sesaat Raja Iblis lengah karena jiwa Lydia seperti menghentikannya. Art yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung menyerangnya. Art mengambil keputusan yang sangat berat karena sekali lagi ia harus menanggung dosa karena telah menghabisi temannya sendiri. Tapi Art tetap pada tekadnya yang ingin mengikuti keinginan dari Lydia. Karena telah berhasil mengalahkan makhluk perusak waktu, Art, Irina, dan Ginny pun kembali ke timeline mereka. Setelah Art dan yang lainnya kembali ke timeline mereka, Raja Varvatos yang menyadari kalau Raja Iblis telah kalah langsung mendeklarasikan kemenangan. Setelah itu Art terbangun dari tidurnya. Mereka tersadar di kereta saat mereka akan study tour. Irina menyampaikan pesan yang dititipkan
untuk art dari Lydia. 俺たちは親友だ。 Art pun berterima kasih kepada Lydia dan berakhir. Oke guys, sekian dulu untuk alur cerita anime Shinjo Saikyo no Daimao Murabito wa ni Tensei Zuru. Gimana ceritanya, membuat hati kalian terbuka kah? Atau nangis? Ayo gue jujur aja, silahkan tulis di kolom komentar kalian ya. Yo, sampai jumpa di next alur cerita anime selanjutnya. Salam Wibu Akut.